Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Demikianlah sabda Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tema renungan saat ini adalah ketika kekhawatiran berubah menjadi penyerahan. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pernahkah kita bertemu seseorang yang hidup dalam pergumulan berat, namun tetap memancarkan ketenangan? Ada seorang ibu yang bertahun-tahun menderita sakit kanker. Ia menuliskan kesaksiannya tentang bagaimana ia tetap setia dan tegar di hadapan Tuhan. Yang menarik, kesaksiannya bukan kisah tentang mukjizat penyembuhan atau pemulihan fisik yang spektakuler. Sebaliknya, ia menceritakan penderitaan demi penderitaan yang harus ia jalani, dan bagaimana ia belajar mempercayai Tuhan ketika hidup terasa gelap dan tidak bersuara. Ia berkata bahwa ia berhenti menggenggam hidupnya terlalu erat. Ia belajar menyerahkan masa depan, kesehatan, bahkan nyawanya sekalipun ke dalam tangan Tuhan. Baginya, percaya bukan hanya ketika Tuhan menjawab sesuai harapannya, tetapi juga ketika Tuhan diam dan tidak melakukan apapun yang ia inginkan. Kesembuhan tak kunjung datang, tetapi ia belajar tetap bersyukur. Ia tidak menjalani hari dengan ketakutan, tetapi dengan keteguhan hati bahwa Tuhan tetap memelihara. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, seringkali dalam pencobaan kita mudah menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Ada yang marah, kecewa, dan hidup dalam kepahitan karena merasa doa tidak dijawab atau Tuhan tidak adil. Kita lupa bahwa iman bukan sekedar percaya ketika semuanya baik-baik saja. Iman justru diuji ketika keadaan sama sekali tak sesuai dengan harapan. Namun ada juga orang-orang percaya yang tetap bertekun, bahkan saat air mata tak berhenti mengalir. Mereka memilih berjalan bersama Tuhan, bukan karena situasi menyenangkan, tetapi karena mereka percaya kasih-Nya tetap nyata. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk menyerahkan kekhawatiran, bukan memendamnya. Ketika kita berusaha mengendalikan segalanya, kita semakin takut kehilangan. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita belajar untuk percaya bahwa apapun yang terjadi tidak pernah di luar rencana Tuhan. Tuhan tidak hanya peduli, Ia memelihara. Kita mungkin tidak mengerti karyanya hari ini, tetapi Dia selalu melakukan yang terbaik, bahkan melalui hal yang tidak kita mengerti. Menghadapi kenyataan hidup membutuhkan hati yang lapang,
Pencobaan bukan akhir dari segalanya, melainkan jalan untuk menguatkan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaannya yang sempurna. Dimanapun Tuhan membawa kita, selalu tersedia kasih karunia yang cukup. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut akan masa depan atau khawatir tentang hari esok. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, bukan hanya ketika doa dijawab, tetapi juga ketika kita harus menunggu dalam kesunyian. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, disitulah kita menemukan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena dalam setiap pergumulan dan permasalahan hidup kami, Engkau selalu ada. Ajarilah kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau mengalami lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap aktivitas yang kami kerjakan hari ini. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.